Saudara silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Sungguh luar biasa, waktu begitu cepat di minggu pertama di bulan April ya. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah hari ini yaitu rahasia diangkat oleh Tuhan. Rahasia diangkat oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya. Di dalam Kejadian pasal yang kelima, ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Dalam Kejadian pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat yang ke-24, dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Cerita tentang Henok hanya ditulis di beberapa ayat. Kalau saudara lihat baik-baik, cermati baik-baik Alkitab, cerita tentang Henok itu hanya ditulis cuma beberapa ayat di dalam Alkitab. Berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Seperti Musa, ada begitu banyak ayat, saudaraku. Begitu juga dengan Yusuf, ada begitu banyak ayat. Ibrahim atau Abraham, ada begitu banyak ayat. Terlebih Rasul Paulus mendominasi dalam perjanjian baru, ada begitu banyak ayat. Namun saudara, kalau saudara simak baik-baik, walaupun nama Henok itu hanya ditulis beberapa ayat, tetapi Henok memiliki pengalaman yang dahsyat. Henok memiliki pengalaman yang luar biasa yang tidak dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ya, walaupun cuma beberapa ayat, tetapi Henok memiliki pengalaman yang luar biasa yang tidak dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau saudara lihat Alkitab baik-baik, hanya 2 orang yang mengalami pengalaman yang luar biasa, yaitu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Artinya apa? Tidak mengalami kematian secara jasmani, tidak mengalami kematian secara fisik, yaitu Henok dan Elia. Wah, luar biasa saudaraku. Dia diangkat hidup-hidup, tidak alami duka cita, tidak alami kematian secara fisik. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang rindu mengalami pengalaman seperti Henok, diangkat hidup-hidup? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Ini mungkin kerinduan kita. Kita ingin diangkat hidup-hidup oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Amin, saudara. Dan saya mau tanya, siapa yang mau diangkat sekarang? Angkat tangan. Loh, kok enggak ada? Tadi begitu banyak orang ingin diangkat hidup-hidup, ditanya mau diangkat sekarang, enggak mau. Nah, ini saudaraku satu hal yang luar biasa. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Henok, apa yang dimiliki oleh Henok, sehingga Tuhan sampai mengangkat Henok hidup-hidup tanpa alami kematian. Tentu sekali lagi ini kerinduan kita. Apa yang dilakukan oleh Henok sehingga Henok tidak alami kematian, tiba-tiba lenyap. Wow. Yang pertama, dia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Saudara, berbicara tentang kejahatan, itu bukan hanya saat ini yang terjadi.
Berbicara tentang kejahatan itu bukan hanya baru sekarang. Memang Alkitab katakan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kejahatan manusia akan meningkat. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kasih akan turun. Ini akan terjadi. Tetapi berbicara tentang kejahatan bukan baru saat ini atau sekarang, tetapi sejak dulu sudah ada kejahatan. Contohnya saja, ada kakak tega membunuh adiknya. Siapa itu? Kain membunuh Habel. Jadi berbicara tentang kejahatan itu bukan hanya pada waktu dulu, pada waktu sekarang, tetapi dari dulu pun sudah ada kejahatan. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, memasukkan ke dalam lubang sumur. Jadi kejahatan itu sudah ada sejak dahulu. Dan saya yakin ketika Henokh hidup juga banyak kejahatan yang terjadi. Lingkungannya juga mungkin banyak kejahatan. Walaupun di sini kita tidak melihat, tetapi yang pasti ada kejahatan. Tetapi kita lihat, walaupun Henokh hidup di lingkungan yang juga jahat seperti kita saat ini, tetapi dia tidak mudah terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi yang hidup, tidak mudah terpengaruh dengan arus dunia, tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup orang dunia. Ini yang Tuhan mau, saudara. Tadi pagi saya katakan, kita bisa hidup baik kalau orang-orang di sekitar kita baik, itu tidak sulit. Kita bisa setia beribadah seperti pagi ini karena orang-orang di sekitar kita setia beribadah, itu tidak sulit, saudaraku. Tetapi bisa tidak? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak setia beribadah, tetapi kita tetap setia beribadah. Wow, ini yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Sementara orang-orang di sekitar kita melakukan banyak kejahatan-kejahatan, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang tampil beda, yang tidak terpengaruh dengan mereka. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Henokh. Sekalipun pada waktu itu kejahatan juga merajalela, kejahatan juga begitu banyak, tetapi dia tidak terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang pada waktu itu. Padahal saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Padahal kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, lama-lama kita akan jahat. Ini. Kalau kita bergaul, dengan penjudi, mungkin kita tidak bisa berjudi. Tapi kalau terus bergaul dengan penjudi, lama-lama kita akan menjadi seorang penjudi. Kenapa? Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya apa? Mari periksa sejauh mana pergaulan kita. Kalau mungkin tanpa kita sadari, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Saudara harus pintar memilih. Artinya apa? Bukan menghindari pergaulan, tetapi saudara harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kebiasaan mereka lambat laun akan kita lakukan. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya terlalu yakin Henokh di sekitarnya ada begitu banyak orang yang jahat. Henokh di sekitarnya banyak orang yang tidak baik, tetapi Henokh tetap bisa menunjukkan identitasnya, kualitasnya.
sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang sejati. Dan inilah yang Allah inginkan, inilah yang Allah rindukan, saudara. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang dunia. Tidak mudah terpengaruh kepada kebanyakan orang. Kita sering, mana yang banyak itu yang kita ikuti ya. Kalau yang banyak benar tidak masalah. Tetapi kalau yang banyak tidak benar, saudara harus mempertimbangkan baik-baik. Nah ini saudaraku, dan itulah tidaklah heran kalau Henokh diangkat oleh Tuhan. Intinya ayo, jangan mudah terbawa arus oleh orang-orang di sekitar kita. Kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku. 3 pemuda Ibrani ini luar biasa. Sementara di seluruh istana, saudaraku, semua menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, semua menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun diancam, dia tidak terpengaruh. Karena dia tahu. Mungkin sebetulnya saudara, ketika dia mau menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, ada begitu banyak bonus-bonus yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Yang pertama, jabatannya akan dinaikkan. Yang kedua, dia tidak akan masuk ke dalam dapur api. Kalau hitung-hitungan, lebih baik kompromi dengan keinginan Raja Nebukadnezar. Tetapi kita lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap punya komitmen. Dia tidak terpengaruh. Mungkin teman-teman yang ada di kerajaan itu, tidak apa-apa sudah, sekali-sekali menyembah saja, yang penting kamu aman. Sekarang kita cari aman, kita cari aman. Nanti kalau kamu tidak mau menyembah patung itu, kamu akan dikucilkan. Terlebih ancaman dari Raja Nebukadnezar, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api, cari aman saja. Nah, sering kita, saudaraku, seperti beberapa waktu yang lalu, kita lebih suka menjaga perasaan teman daripada menjaga perasaan Tuhan. Amin. Kita sering kalah di dalam hal ini. Kita suka menjaga perasaan, jangan sampai tidak enak, nanti temanku tersinggung karena sudah lama tidak ketemu, tidak enak. Sekali-sekali kita lebih mudah, lebih bisa menjaga perasaan teman daripada perasaan Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan itu adalah pribadi yang juga punya perasaan seperti saudara dan saya. Tentu kita ingat ketika keluarga Betania mengalami duka cita, Lazarus meninggal. Tuhan Yesus sedih, saudaraku. Tuhan Yesus sedih, artinya apa? Tuhan Yesus juga punya perasaan. Sama dengan saudara dan saya. Tetapi jujur saja. Kita sering bisa menjaga perasaan orang lain daripada menjaga perasaan Tuhan. Kita lebih suka kompromi daripada teman mungkin kecewa dengan keberadaan kita. Tetapi kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau kompromi. Dia tidak mudah terbawa arus. Dia tidak mudah ikut kebanyakan orang, saudaraku. Jadi ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, saudara. Dunia saat ini terus menawarkan dengan berbagai kemudahan. Ya, dunia saat ini terus berjuang menawarkan berbagai kemudahan, menawarkan berbagai kenikmatan, menawarkan berbagai keindahan. Tujuannya apa? Untuk memisahkan kita dari kasih Bapa. Tujuannya apa? Untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga fokus kita sudah tidak lagi mengasihi Bapa. Fokus kita sudah tidak lagi mengasihi Yesus. Tetapi fokus kita geser kepada dunia ini. Jadi kemudahan-kemudahan teknologi yang memang sangat kita butuhkan. Kalau kita tidak sadari baik-baik, itu bisa memisahkan kita
dari kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang tua, kamu tidak usah sekolah minggu, ini HP, main di rumah. Sering kita kasihkan anak kita HP di rumah, menikmati permainan, sementara papa dan mama menikmati hadirat Tuhan. Ayo. Jadi tujuannya saudaraku, agar hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin renggang, semakin hari semakin jauh. Lalu kita terus sudah mulai melekat kepada dunia ini. Padahal kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 di sana mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, saudaraku. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Kelihatannya semakin hebat. Kelihatannya semakin luar biasa. Tetapi Alkitab dengan jelas, dunia ini sedang menuju kehancuran. Ketika kita mengandalkan dunia, maka saudaraku, kasih akan Bapa akan hilang dalam hidup kita. Ayo, sekalipun kita hidup di dalam dunia, saudara, jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia. Amin, saudara. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia, tetapi jangan mudah terpengaruh. Karena apa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Seperti minggu yang lalu saya katakan, kita belajar dari ikan di laut. Sekalipun dikelilingi oleh air asin, dia tetap tawar. Ya, ibu-ibu. Sekalipun dia dikelilingi oleh air asin, dia tetap tawar. Nanti ketika kita di dapur kita kasih garam baru asin. Inilah kerinduan Tuhan. Sekalipun kita dikelilingi oleh orang-orang dunia yang hidupnya tidak karu-karuan, hendaknya kita sebagai anak Tuhan yang sejati tampil beda. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Sehingga sekalipun kita di Indonesia ini kelompok kecil, saudaraku. Tetapi kalau kita menunjukkan kualitas kita, identitas kita, kita tampil beda, orang dunia akan bisa melihat. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang harapan Tuhan. Jadi teknologi yang ada, kemudahan yang Tuhan berikan, fasilitas-fasilitas yang dunia berikan, kalau kita tidak menyingkapi baik-baik, itu bisa membuat kita pelan-pelan jauh daripada Tuhan. Nah, untuk itu penting sekali setiap saat kita mendengarkan firman. Setiap minggu kita penting sekali mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini saudaraku, jadi inilah yang dimiliki oleh Henokh. Sekalipun di sekitarnya ada begitu banyak orang-orang jahat, dia tidak mudah terpengaruh. Sehingga tidaklah heran dia diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimiliki oleh Henokh, dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Nah ini saudara, tentu yang ayat yang sudah kita baca tadi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ayat sebelumnya tadi mengatakan, dia bergaul dengan Allah 300 tahun. 300 tahun bukan kurun waktu yang pendek, saudara. 300 tahun itu kurun waktu yang panjang. Tapi kita lihat hubungannya dengan Allah, pergaulannya dengan Allah bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, 1 tahun, tetapi 300 tahun. Alkitab dengan jelas, Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah itu diangkat. Kita
bisa hidup baik dengan Tuhan, kita bisa hidup setia dengan Tuhan, kita bisa hidup mentaati firman Tuhan, ada kalanya 2-3 hari. Setelah dengar firman yang mungkin keras, setelah kita dengar firman yang mungkin menemplak, kita langsung sadar, Tuhan ampuni. Roh Kudus berikan kemampuan. Bertahan 1 minggu, puji Tuhan. Setelah itu, lupa lagi. Tetapi berbeda dengan Henok. Dia mampu menjaga kesetiaannya selama 300 tahun. Dia mampu menjaga ketaatannya selama 300 tahun. Ini satu kurun waktu, sekali lagi bukan pendek. Henok bukan manusia super. Henok juga sama dengan kita, saudaraku. Yang punya ketelemahan, yang punya keterbatasan. Tetapi kita lihat, di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, di tengah-tengah masalah yang juga saya yakin dia juga alami, penderitaan dia juga alami, kesulitan juga dia alami, pencobaan tentu juga dia alami. Tetapi kita lihat, dia tetap mampu menjaga hubungannya, mampu bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Wow. Jadi saya pikir-pikir wajar kalau sampai Henok diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Bukan main. Selama 300 tahun dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Luar biasa. Sampai Alkitab katakan bergaul. Wow. Bergaul dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, Om, itu zaman kuno, Om. Itu zaman dulu, Om. Untuk sekarang sepertinya tidak ada itu terjadi, Om. Kalau zaman dulu bisa itu. Seperti Elia diangkat. Seperti Henok diangkat. Tapi untuk sekarang, Om, sepertinya tidak mungkin. Apalagi berdasarkan ayat di dalam 1 Yohanes, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Tuh lihat, Om. Firman Tuhan dengan jelas manusia akan mati 1 kali. Jadi kalau toh itu dulu terjadi, Henok diangkat, Elia diangkat, itu zaman dulu, Om. Untuk sekarang sepertinya tidak mungkin. Mungkin kita bisa berkata begitu. Tetapi kita lihat ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semua akan diubah. Bagaimana dengan ayat ini? Rupanya ketika Yesus datang kembali nanti. Ketika kiamat. Ada yang tidak mati. Tentu kalau Tuhan izinkan. Wah, kita tidak alami kematian kalau Tuhan izinkan. Saudara, siapa tahu ini hanya cerita. 10 tahun lagi Tuhan datang, umpama kita sehat-sehat. Itu bisa terjadi, saudaraku. Jadi artinya apa? Nanti ada yang ketika Yesus datang kali yang kedua, itu akan terjadi ada yang tidak mati. Kapan itu terjadi? Sebelum Antikristus berkuasa. Jadi sebelum Yesus datang kali yang kedua, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, ada waktu 3,5 tahun penganiayaan Antikris. Artinya apa? Yesus tidak akan datang kembali ke dalam dunia ini sebelum Antikris datang. Ini doktrin yang saudara perlu pegang baik-baik. Begitu juga Antikris tidak akan datang ke dalam dunia ini sebelum gereja Tuhan disingkirkan di padang gurun. Jadi peristiwa-peristiwa ini harus terjadi baru kiamat.
Jadi kalau saudara ada ajaran mengatakan tahun sekian tuh Yesus datang, tahun sekian Yesus datang, dengar saja, tidak usah percaya. Amin, saudara. Amin. Karena akhir-akhir zaman ini mengatakan akan muncul penyesat-penyesat, akan muncul ajaran-ajaran palsu, akan muncul nabi-nabi palsu. Kalau nabi palsu, ajarannya pasti palsu. Jadi nanti saudara, sebelum antikris berkuasa, anak Tuhan yang tidak mudah terpengaruh dengan arus dunia, anak Tuhan yang hidupnya bergaul dengan Allah dan penuh dengan Roh Kudus, dia akan disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun. Tujuannya apa? Agar tidak mengalami penganiayaan antikris. Sering saya katakan dari mimbar ini, ingat pada zaman Nuh, dunia ini tidak ditenggelamkan oleh Tuhan sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera. Apa tujuan Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera? Suami, anak, menantu masuk. Tujuannya apa? Agar mereka berdelapan tidak mengalami tenggelamnya ini bahtera, saudaraku, tenggelamnya dunia ini. Dilepaskan dulu. Dengan kata lain seperti yang saya katakan, dunia ini tidak ditenggelamkan sebelum Nuh masuk bahtera. Setelah Nuh masuk bahtera, baru dunia ditenggelamkan. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Sodom dan Gomora belum dihancurkan sebelum Lot, orang benar itu, keluar dari Sodom dan Gomora. Mengapa Tuhan suruh Lot keluar dari Sodom dan Gomora? Agar tidak alami kebakaran di Sodom dan Gomora. Dipisahkan dulu. Begitu juga antikris tidak akan datang ke dalam dunia ini sebelum gereja Tuhan disingkirkan. Amin, saudara. Tujuannya apa? Agar gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, agar gereja Tuhan yang hidupnya bergaul dengan Allah, yang tidak mudah terseret dengan dunia ini, tidak alami penderitaan dari antikris. Coba tolong ditayangkan video. Ini pernah saya tayangkan, tapi barangkali ada saudara yang belum pernah dengar, belum pernah lihat. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini peristiwa ini terjadi sebelum antikris datang ke dalam dunia nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna di Bapakku, sesuai rancangan. Dia menyesal tetapi bertobat, tetapi terlambat, saudara. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan Dulu tidak pernah jongkok, dulu tidak pernah berlutut, dulu tidak pernah menyembah Tuhan. di hadapan Bapa. Tapi setelah teman-temannya disingkirkan, dia ketinggalan, dia tertinggal, baru sadar. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti,
sebelum hari akhir Pilot disingkirkan, tiba, otomatis pesawatnya hancur. sebelum semua kesempatan tiada. Haleluya, haleluya. Berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sudah siapkah jikalau waktunya telah tiba? Saudara, peristiwa ini akan terjadi sebelum antikris berkuasa. Tujuannya kenapa? Apa? Orang-orang pada hilang, orang-orang pada disingkirkan agar tidak mengalami penganiayaan antikris. Penganiayaan antikris itu begitu ngeri kalau saudara melihat di dalam Alkitab. Penganiayaan yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang ke-9. Karena penganiayaan itu begitu mengerikan, orang ingin lebih baik aku mati. Tetapi selama 5 bulan tidak ada kematian. Saudara baca di dalam Wahyu pasal. Dan ini bukan ramalan saudara. Ini semua ada dalam firman Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ini bukan ramalan saudaraku. Tetapi ini firman, di mana firman itu ya dan amin. Tidak ada dusta sedikit pun di dalam Alkitab. Tidak ada dusta sedikit pun di dalam firman Tuhan. Ayo saudaraku. Periksa. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita bergaul karib di hari-hari ini atau sudah mulai jauh daripada Tuhan? Kalau itu terjadi, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Amin saudara. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Seperti pujian tadi, ada pertemuan di... Itu akan terjadi saudaraku. Nanti akan ada pertemuan di udara. Coba tolong ditayangkan. Satu gambar lagi. Nah, ini saudara, itu saudara perhatikan di sini. Jadi video tadi terjadinya di sini saudara. Disingkirkan. Saudara bisa lihat ayatnya di dalam 2 Tesalonika. Pasal 2. Ayat 7 dan 8. Ini tadi video tadi terjadinya di sini. Setelah anak-anak Tuhan disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun. Baru antikris berkuasa. Antikris akan datang saudara. Dan setelah antikris berkuasa selama 3,5 tahun. Yesus datang kembali. Ini yang dikatakan kiamat. Datang kembali kedua. Dan ketika Yesus datang kembali. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika, saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dengan jelas mengatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, orang yang mati di dalam Tuhan, ingat bukan hanya sekedar mati, mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan saudara. Dalam tubuh kebangkitan. Wah, artinya apa? Ada satu penghiburan ketika kita mati di dalam Tuhan. Mati di dalam hidup benar. Kita tidak perlu takut. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, kita akan lebih dahulu dibangkitkan. Amin, saudara. Amin. Jadi tidak perlu takut, saudara. Kita akan dibangkitkan. Terus
ayat yang ke-17, di sana mengatakan, sesudah itu kita yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Tadi yang disingkirkan, yang tidak alami kematian tadi loh. Yang disingkirkan, yang tiba-tiba lenyap, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya tadi pujian. Jadi ketika Yesus datang, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang masih hidup, yang tidak alami kematian, disingkirkan itu dirubah dalam tubuh, juga kemuliaan di udara berkumpul dengan Tuhan Yesus. Disitulah kita bisa melihat wajahnya Yesus yang sesungguhnya. Saat ini kita hanya lihat wajah Yesus. Oh seperti itu, tergantung siapa yang melukis. Kalau yang melukis orang India, wajah Yesus pasti mancung-mancung. Kalau yang melukis orang Jawa, pasti hidung Yesus pasti sama dengan saya. Tetapi nanti pada waktu di awan-awan, saudara, kita bisa bertemu secara langsung. Bagaimana wajah Yesus. Alkitab katakan bertemu muka dengan muka. Amin, saudara. Ini harapan kita, ini kerinduan kita. Untuk itu mari saudaraku mulai saat ini. Berusahalah untuk tidak mudah terpengaruh dengan kondisi dunia. Walaupun saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Jangan mudah terpengaruh dengan arus dunia. Walaupun saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Dan berusahalah untuk terus bergaul dengan Yesus. Bergaul dengan Allah. Dengan cara apa? Seperti saat ini kita rajin beribadah. Dengan cara apa? Kita membaca Alkitab. Dengan cara apa? Kita suka memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Hidup kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan Roh Kudus menjamah kita. Yakini kita akan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Saya rindu. Kita bukan hanya berkumpul di GPDI Bukit Sion saja. Saya rindu kita bukan hanya berkumpul di Labuan Bajo. Tetapi saya rindu kita bisa berkumpul di sana, saudaraku. Berkumpul dengan Yesus, berkumpul dengan kita semua untuk selama-lamanya. Itu satu kebanggaan kita, itu satu hal yang luar biasa. Dan untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama, jangan mudah terbawa arus. Jangan mudah terpengaruh. Saudara, ada dua kekuatan di dunia ini yang berusaha mempengaruhi kita. Kekuatan kuasa kegelapan yaitu iblis dan kekuatan Roh Kudus. Tergantung kita. Kita mau ikut arusnya iblis, ikut arusnya dunia, atau ikut maunya Roh Kudus. Semua ada konsekuensinya. Semua ada resikonya. Doa saya sebagai gembala, kita ikut Roh Kudus. Amin saudara. Kita ikut Roh Kudus. Ayo. Jangan berpengaruh dengan kondisi dunia. Terus hiduplah bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Teruslah bergaul dengan Allah. Dan minta Roh Kudus memenuhi kita. Melawati kita. Sehingga puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita disingkirkan, kita tidak alami kematian. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan. Hidupnya lagu lama saudara, tetapi sungguh